Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kemarin ya saya ganti ya untuk jadwalnya untuk hari Kamis karena Selasa beberapa bentrok ya untuk kelas web design, terutama untuk kelas yang kelas apa UX ya di MDP. Jadi ada beberapa yang kemarin terpilih ya dan diseleksi untuk ikut kelas di luar kampus ya, atau istilahnya adalah outbound ya. Jadi kita ada beberapa kelas yang sudah kerjasama dan akhirnya terpilih beberapa orang. Kemarin ya kebetulan di kelasnya ilustrasi digital, ilustrasi terapan ini cukup banyak. Kemarin ada berapa ya? 10 ya? Ya 10 orang. Tapi gimana kelasnya? Aman enggak? Ya, menurut saya ya Pak ya, sebenarnya enak yang kelas web design kemarin ya. Soalnya kayak yang ngajarnya itu kan kadang di kelas ini kan ya. Jadi kayak Zoom laptopnya di belakang gitu, kayak gimana ya, kurang kedengeran gitu Pak penjelasannya. Terus kalau nyantol juga sama penjelasannya. Tapi bisa nanya, bisa interaksi, bisa interaksinya bisa. Teknis berarti. Oke ya, mungkin itu pengalaman baru. Misal ya kalau memang kurang ya disampaikan aja kurang gini-gini ya. Biasanya kan kadang kita agak malu gitu kan ya, sungkan loh. Biasanya gitu karena itu dosen luar. Tapi kemarin kita sudah kerjasama berupaya untuk membuat kelas outbound itu juga lebih menarik gitu ya. Karena itu kan sesuatu yang baru dan mungkin berbeda dengan kelas yang di kelas pada umumnya gitu kan. Ya tentu saja pasti ada kelemahan-kelemahan dan ada kelebihan. Oke, jadi hari ini kita coba untuk diskusi ya. Jadi beberapa ide dan gagasan yang sudah dikerjakan teman-teman. Nanti nyambung nggak dengan proyek kita selama 1 semester. Jadi kemarin kita ada 3 pilihan proyek ya, atau pilihan permasalahan di mana nantinya teman-teman akan berupaya ya, untuk membuat 3 media atau 3 karya. Yang pertama apa? Ya toys ya, terus pertama itu mainan, terus yang kedua Merchandise. apa? Merchandise. Ya merchandise, dalam artian benda fungsional yang bisa dipakai untuk sebagai merchandise ya. Terus yang ketiga ya art and craft ya, benda fungsional tapi terutama untuk yang basisnya di seni dan pria, jadi lebih banyak ke manuality-nya. Otomatis yang proyek ketiga itu nanti akan fokus di proses di mana kita mengerjakannya secara manual atau istilahnya adalah menggunakan painting. Jadi nggak tahu nanti medianya apa, yang penting kita akan bahas permasalahannya hari ini, kita selesaikan ya. Jadi kalau nggak selesai ya jadi tugas minggu depan. Intinya adalah hari ini kita coba diskusi dulu kira-kira sejauh mana ide atau sudah kalian kerjakan ya. Kemarin saya suruh cari 3 ya, ada 3 cerita atau 3 permasalahan atau 3 objek atau 3 kita berangkat dari media dulu. Sebenarnya kita lebih mudahnya berangkatnya dari gagasan dulu atau permasalahan dulu sehingga nanti mecah untuk bikin medianya atau produknya itu lebih mudah. Tapi misal kalau mau berangkat dari media atau produk berarti kan kita nyesuaiin masalahnya kayak gimana. Itu aja. Nah, dan kemarin apakah sudah dapat idenya 3 atau dapat berapa? Sudah 3? Sudah ya? Nanti kalau saya tunjuk berarti harus menyampaikan lu ya 3. Ada yang belum dapat? Berapa? Dapat berapa? Dapat 1. Masuk seminggu muncul 1. Yang lain? Saya 1 cerita tapi dapat 4 scene. 4 scene. Oh, berarti kan ceritanya beda tuh kan? Permasalahannya sama nggak? Permasalahan, maksudnya ceritanya sama, permasalahan beda. Oke, ya nanti kita bahas permasalahannya. Kalau 1 cerita kan permasalahannya biasanya 1 cerita. Ya. Terus yang lain? Ya. Kalau misalnya pakai cerita yang kemarin, Ya 1 aja secara popo, tapi jangan semua. oh iya. Ya. Tinggal kita nanti pilihannya gimana. Saya sebenarnya mau yang baru sih, tapi fokusnya kan tetap di local wisdom atau kearifan lokal yang ada di daerah kalian gitu ya. Intinya kan kayak gitu. Bisa kalian menggunakan cerita-cerita yang terkait dengan mitos gitu ya, atau cerita asal usul gitu ya, atau tokoh-tokoh yang punya kekuatan supranatural ya, atau hewan
atau monster gitu ya. Karena itu juga kadang juga menarik sekali untuk bisa dijadikan sebuah ide ya. Contoh kayak kemarin itu apa ya lagi viral untuk produk-produk misal kayak Labubu gitu ya, itu kan juga lagi viral mainan gitu ya. Jadi akhirnya kita juga nanti semisal pun produk kita bisa layak jual itu juga tidak terpisahkan dari sumber permasalahannya apa, sehingga kita nggak kehilangan esensi dari ilustrasinya sendiri gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan dulu, nanti kita gantian ya, jadi gantian. Misal tidak ada yang mau maju berarti saya tunjuk. Tapi kalau kita mau maju berarti saya pilihkan 3 orang untuk bisa kita diskusi aja ya, diskusi seperti pada umumnya. Jadi teman-teman maju nanti akan disinggung ataupun diberikan komentar oleh teman-teman yang lain. Ya. Minimal dicatat boleh. Kemarin dicatat atau diketik? Yang diketik berapa orang tuh Pak? Itu 2. Oke, tik. Yang dicatat, berarti lebih banyak yang dicatat ya. Oke, ya wes kalau gitu. Nanti kalau bisa kita selesaikan jam 10 karena saya nanti kan ada pertemuan ya dengan mitra terkait dengan MOU-an. Nanti kita kalau bisa selesaikan ya sebelum jam 10 lah. Jadi biar kita juga bisa efektif waktunya. Ya. Saya biasanya kayak hanya ceritanya dulu, kalau permasalahannya kayak belum terlalu. Ya kita bahas dulu aja. Kira-kira yang punya permasalahan, ya kalau berangkat kita dari cerita permasalahannya apa kan juga nanti kita memecahkan masalahnya menggunakan media apa kan bingung juga tuh. Dan kalau cuma hanya berbasis cerita, semua cerita juga menarik gitu. Tapi permasalahannya apa dulu? Nah nanti kurang lebih akan saya jelaskan mengenai kenapa permasalahan atau cerita tersebut itu menarik, karena akan disinggung terkait dengan beberapa tujuan biar cerita kalian itu juga mungkin sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya keinginan saya pada akhirnya karya kalian itu akan mengarah ke satu tujuan atau satu ide. Atau apa dan layanan ya masyarakat. Jadi tujuan utamanya adalah ini. Jadi bukan komersil ya. Jadi ini adalah bentuk persuasi ya. Atau ini adalah mengajak ya. Atau ajakan. Seberapa jauh ajakan itu? Ya, ini tergantung dari masalahnya apa. Masalah kok. Ini kan yang tergantung. Nah, nanti goalnya adalah membuat ini sebenarnya. Ini yang akan seperti menjadi ada. Jadi ada apa tadi? Terus kemudian ada yes-nya, terus kemudian ada adil craft-nya. Ini ke painting ini. Nah, 14 besok. Oke, siapa yang mau menyampaikan idenya? Silahkan. Saya coba. Oke ya. Boleh bawa kertas. Catatan, makanya kemarin Kak suruh nyatat ini. Nanti yang maju otomatis kan dapat kamu ya. Kemarin kan kita ada beberapa penilaian terutama untuk soft skill. Yang pertama itu di apa istilahnya? Penilaian emotional intelligence sama data literation sama emotional intelligence. Boleh nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Izzat Syahid. Di sini saya mau membawakan 3
cerita atau juga permasalahan yang saya dapat. Jadi dari saya punya tiga cerita. Jadi dua ceritanya itu saya dapat dari Pak Karjo. Itu ada seniman wayang suket itu dia seniman seni tutur. Jadi saya lakukan wawancara sama Pak Karjo. Terus saya nanya-nanya sampai dapat dua cerita. Jadi yang pertama ada cerita judulnya Jelogro, sama yang kedua ceritanya itu buku. Ya, ini tak bahas yang buku aja kayaknya yang lebih gampang. Jadi untuk buku sendiri itu membahas tentang hari. Jadi nama-nama hari di mitologi, nama-nama hari di Jawa. Itu di mitologi itu ada 30 nama buku. Jadi ada namanya Sinta, Landep, Wukir sampai ke Watu Gunung. Itu berdasarkan dari misalnya tanggal 1 namanya Sinta, kemudian sampai ke tanggal 30 itu Watu Gunung, seingat saya. Nah, untuk ceritanya sendiri itu ada janda namanya Sinta yang punya anak namanya Watu Gunung. Nah, Watu Gunung ini terkenal nakal ya, atau keras gitu. Nah, suatu hari pada saat ibunya Sinta sedang memasak nasi, Watu Gunung ini marah gitu loh, karena untuk meminta marah karena makanannya itu belum selesai gitu. Nah, akhirnya ibunya Watu Gunung ini dia emosi, kemudian memukul si Watu Gunung dengan centongan ya ke kepalanya Watu Gunung sampai kepalanya itu luka gitu. Nah, setelah itu Watu Gunung lari dari rumahnya, lalu sang ibu itu merasa kecewa gitu. Akhirnya si Watu Gunung ini pergi, kemudian ibunya mau mencari si Watu Gunung, tapi ternyata mereka itu beda arah gitu, sampai akhirnya si ibunya Watu Gunung ini tinggal di sebuah gua. Nah, setelah itu setelah beberapa lama ibunya si Watu Gunung ini bertapa. Jadi beberapa tahun lamanya sampai tapi ibunya Watu Gunung ini udah tua gitu loh. Jadi nah, si Watu Gunung ini di saat yang sama mengembara ke sebuah desa atau perkampungan yang menemukan sebuah ada acara gitu, acara makan-makan, sampai karena si Watu Gunung ini lapar, jadi makanan yang ada di pesta acara itu dimakan semuanya. Nah, ketika dimakan, warga di kampung itu marah. Jadi kemudian si Watu Gunung ini dikeroyok. Tapi pada saat dikeroyok, si Watu Gunung ini gara-gara makan itu malah semakin kuat, sampai jadi dikeroyok terus sampai si Watu Gunung ini tidak sambil makan terus dikeroyok gitu, tapi masih malah tambah kuat ya. Setelah itu karena si warga ini
sadar dengan kekuatannya Watu Gunung, maka dijadikan si Watu Gunung ini raja. Lalu beberapa tahun kemudian ada seorang perempuan namanya Dewi Landep. Nah, Dewi Landep ini dikejar oleh beberapa penjahat. Nah, penjahat ini mengejar si Dewi Landep sampai ke desa tadi. Nah, setelah sampai di desa tadi, jadi si Dewi Landep ini ketemu dulu sama si ibunya Watu Gunung, mohon maaf, lupa. Jadi ketemu terus mereka berdua kabur gitu, dikejar penjahat sampai ke desanya. Nah, setelah sampai di desanya, mereka berdua meminta pertolongan ke si Watu Gunung. Setelah itu si Watu Gunung mengalahkan si penjahat-penjahat tadi. Nah, setelah selesai, dua orang ini berakhir dengan menikah dengan si Watu Gunung. Nah, habis itu waktu berlalu, kemudian si Watu Gunung ini melahirkan jadi anak-anak si Dewi Sinta sama si Dewi Landep ini melahirkan sebanyak 14 kali. 14 kali, tapi di satu jadi mereka berdua itu lahir di waktu yang sama. Nah, tapi bedanya di kelahiran yang ke-14 cuma Dewi Sinta yang melahirkan. Setelah itu waktu berlalu, kemudian si Watu Gunung ini bermesraan dengan si Dewi Sinta ini. Namun pada saat si Dewi Sinta melihat kepalanya si Watu Gunung, itu ternyata ada bekas-lukanya. Terus ditanya sama si Dewi Sinta, ini kepalamu kenapa? Terus dijawab Watu Gunung, oh ya, ini dulu aku dipukul ibuku. Waduh, berarti si Dewi Sinta sadar kalau ternyata dia nikahi anaknya sendiri. Merasa bersalah dong pastinya. Jadi si Dewi Sinta sama si Dewi Landep ini, mereka pergi ke mereka berdoa ke dewa untuk mencari jalan keluar. Jadi dua orang ini berdoa mencari jalan keluar, kemudian mereka diberikan petunjuk yang mana dicarikan bidadari untuk dijadikan istri. Nah, jadi si Dewi Landep sama si Dewi Sinta itu meminta ke Watu Gunung supaya dijadikan mencarikan istri bidadari. Nah, mereka tahu bahwa bidadari itu tinggalnya di nirwana atau di langit. Nah, si Watu Gunung ini mau pergi ke langit, tapi anak-anaknya itu dicegat bapaknya karena mau balas budi ya. Jadi anaknya jadi semua anaknya itu pergi ke langit untuk cari bidadari itu. Tapi lama-kelamaan si Watu Gunung menunggu, malah tidak kembali anaknya. Nah, setelah itu si Watu Gunung ini ikutlah ke atas langit. Lalu saat yang sama juga si Dewi Sinta sama si Dewi Landep nunggu juga, kok bapaknya sama anaknya ini kok udah turun-turun, ya naik juga ke atas. Setelah itu akhirnya akhirnya semua keluarga itu tinggal di sana dengan para dewa-dewa. Nah, jadi untuk memperingati kejadian ini, itu dewa-dewa menciptakan penanggalan yang dikenal sebagai wuku. Jadi dari nama-nama tadi itu digunakan sebagai penanggalan
mitologi Jawa, penanggalan Jawa. Kalau untuk nama yang lebih akurat itu saya tanya sama Pak Karjo, itu di penanggalan Bali. Ya. Katanya jadi kan? Iya. Nanti yang lain singkat aja ya. Oh ya. Apa ini apa, Oh. konsepnya apa, Iya, ya. biar Iya, kita bisa. Iya. Kalau yang kedua ini sih, ini lebih ke apa ya? Orang yang suka. Jadi kan sekarang apa ya? Orang-orang itu suka banget. Ada beberapa apa ya, orang yang suka ganti-ganti pekerjaan, sama merasa kok pekerjaan saya kok selalu nggak cocok begini. Iya. Nah itu saya dapat cerita yang namanya Jelogro. Jadi Jelogro ini ceritanya tentang seorang pemecah batu, namanya Pak Jelogro. Nah Pak Jelogro ini dia suatu hari ketemu sama batu yang dia tidak bisa pecahkan. Habis itu dia mimpi, kemudian dia bermimpi dia bermimpi hujan. Jadi dia air hujan yang netes sampai ke batu. Jadi hujan itu bisa memecahkan batu yang dia lihat tadi. Terus dia berharap, coba saya bisa jadi hujan. Akhirnya dia jadi hujan. Kemudian setelah dia jadi hujan, kemudian ada matahari yang menyinari awan tadi. Terus dia mikir lagi, andai saja aku bisa jadi matahari. Akhirnya dia jadi matahari. Kemudian matahari, habis itu ada mendung. Habis itu dia berharap lagi, bagaimana kalau aku jadi mendung? Habis itu dia jadi mendung. Nah, kemudian setelah mendung tadi, ada suatu batu besar lagi. Itu dia berpikir, batu ini kayaknya lebih kuat daripada yang batu-batu sebelumnya. Dia berharap aku bisa jadi batu ini. Kemudian jadilah dia batu itu. Kemudian ada orang datang yang pecahkan dia. Habis itu dia terbangun dan kembali bekerja, bahwa sadar bahwa setiap peran yang kita jalani memiliki makna tersendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir itu saya dapat Batara Kala. Kalau untuk Batara Kala sendiri ini saya lebih ke ingin memperdalam karakternya si Kala. Kalau untuk ceritanya sendiri sih cukup panjang, tapi saya ceritakan dulu aja. Ya singkat aja. Jadi ceritanya Batara Kala ini, jadi si Kala ini intinya dia lahir dari pernikahan ibu dan anaknya juga sama, yang mana dari perkawinannya ibu sama anak ini melahirkan kecacatan genetik, yang mana Kala ini dilahirkan sebagai seorang jadi istilahnya buto ya, Raksasa. ya raksasa. Nah ini saya dapat dari saya lakukan observasi ke museum yang dekat sini, Empu Purwa, ya itu Ini. ya saya ketemu ada motif Batara Kala. Iya. Itu diceritakan bahwa dia itu simbol yang mana siapapun tidak dapat melawan hukum karma. Jadi apabila sudah waktunya seseorang meninggalkan dunia, maka pada saat itu juga Kala pasti akan datang menjemputnya. Lalu untuk jadi setelah saya dapat motif itu, saya kemarin sudah pernah ke
Candi Jago itu foto Batara Kalanya itu ada kepalanya, yaitu itu apa ya, mungkin kalau dikembangkan lagi jadi monster atau mitologi itu lebih menarik. Terus itu kan juga bisa mengangkat kebudayaan dari si kerajaan Singosari ini sendiri, kan itu dari mitologi dari Candi Singosari, kerajaan Singosari. Itu aja yang saya dapat sampaikan. Kepada pertanyaan atau sambil kursi aja nggak apa-apa. oke. Kita kedua tadi ya, Bu? Ya, Yang kedua tadi Jelogro. Jelogro ya. Iya. Ayo, silakan. Ada yang mau menanggapi kira-kira? Yang pertama tadi buku, ya yang kedua Jelogro, yang ketiga kan Bathara Kala ya. Iya, Batara Kala. Selanjutnya ya Kalau raksasa ya. Dewa kan Batara itu dewa. Ya. Oke ya. Tadi yang dari ketiga cerita itu yang mau di-highlight yang mana? Yang saya pengen sih explore Batara Kala lebih lanjut ya. Sebenarnya kalau dari segi karakternya itu unik gitu. Nanti ke orangnya bukan sih gitu. Iya, tapi kan orang itu kan juga pasti ada hubungannya sama scene-nya. Seperti itu. Tapi mungkin kalau explore ceritanya explore ceritanya Batara Kala mungkin bisa lebih menarik juga. Scene-nya. Ayo, ini ada 3 cerita loh yang bisa kalian singgung. Kecuali kalau satu cerita enggak bobot. Ini ada 3 yang ya semua yang masuk ke cerita dengan cerita kita lokal juga, bukan cerita orang modern. Tadi kalau menambahkan sebuah cerita. Jadi kan kalau di Cina kan ada. Ya nanti biar teman-teman aja, tinggal. Oh iya. Biar pada akhirnya kan nanti saya yang menyimpulkan ya. Jadi teman-teman silakan mendiskusikan permasalahan ini. Kalau nggak gitu ya repot juga nanti. Ya didiskusikan dulu. Oh ya. Boleh tanya Mas, itu yang cerita Batara Kala itu nanti scene-nya bagian mana yang mau dibuat? Scene-nya Batara Kala. Iya, kalau saya di Batara Kala, kalau kan katanya lebih mau mendalami yang Batara Kala. Seandainya emang itu nanti scene-nya bagian apa? Kalau
Saya sih pengen buat Batara Kala itu jadi apa ya istilahnya? Jadi saya ilustrasikan Batara Kala ini jadi ya monster yang mirip kayak apa ya? Yang lebih yang anatominya lebih ke manusia lah. Tapi karena rencananya ya target audiens saya itu pengennya anak-anak, jadi saya mau buat lebih apa ya, lebih simple tapi karakternya tetap masih dapat seperti itu. Mungkin bisa jadi kayak Funko atau Nendroid gitu-gitu ya. Berarti Batara Kalanya sedikit kecil. Ya. Batara kan gede besar lagi. Tapi kan ya itu karena itu fokusnya lebih ke apa? Masih lebih ke karakternya itu, karakter monsternya. Berarti Batara Kala ini monster secara heroik atau gimana? Batara Kala ini kan dia monster mitologi ya. Kalau menurut saya monster mitologi itu kayaknya lebih jahat gitu. Kan di sini dia sebagai tadi di ceritanya sebagai penguasa waktu yang simbol bahwa siapapun tidak dapat melawan hukum karma. Jadi mungkin dia lebih neutral ya. Ya. Itu Mas Tata. Terus manfaatnya kan buat anak-anak ya. Terus Batara Kala itu katanya jahat tapi nggak sejahat itu. Ya. Itu manfaatnya apa nanti? Berat kan hubungannya sama anak-anak gitu ya. Iya. Jadi mungkin buat yang pertama pastinya kan buat melestarikan kebudayaan apa ya bekas kerajaan dari si kerajaan Singosari ini, atau juga mitologi-mitologi di Jawa ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ya kan cerita mitologi itu yang setahu saya itu biasanya untuk menakuti. Berarti buat masalah. Ya, jadi kalau dalam konteks anak-anak itu mungkin lebih buat mereka apa ya, lebih berperilaku baik lah, supaya tidak dijemput Batara Kala, mungkin seperti itu. Kan di situ di ceritanya tadi apa tidak boleh melawan hukum karma seperti itu. Oh, karena. Ya. Kalau kayak gitu mungkin takdirnya bukannya kali kerana. Karena Ya, ini kan dia terlalu dalam. Kayak susah cegah sama anak-anak gitu cerita. Kalau menurut saya itu kan apa bentuknya kan monster gitu ya. Tapi kan yang saya bilang tadi dibuat lebih lebih Ketika tulis gitu. ya. Tapi karakteristiknya si Batara Kala ini masih ada. Kemudian mereka juga jadinya kan pengen tahu ini apa sih gitu. Tapi ya Yang lain? Terkait permasalahannya itu berarti yang diangkat itu ke apa ya? Nilai moral dari cerita tersebut apa ceritanya mempromosikan ceritanya apa gimana? Jadi saya mau memperkenalkan si karakter Batara Kala ini ke anak-anak. Jadi kan kalau kita menginformasikan si karakter ini, pastinya ada latar belakang, kemudian ceritanya juga pasti ikut ke bawah. Jadi seperti itu. Mungkin kalau bisa, bahkan mungkin bisa jadi si mitologi lain bisa ikut gitu.
Tapi fokus saya Batara Kala. Iya berarti anu ya, ibaratnya media kan mempromosikan anunya itu kan ya, karakter mitologinya itu kan ya. Ya, sama-sama. Ayo. Oh, anu ya, itu tadi dalam ceritanya Batara Kala tadi apa ada momen-momennya Batara Kala itu melakukan pekerjaan ini gimana itu pekerjaan? Siapa? Kayak Batara Kala itu melakukan pekerjaan ini gimana itu? Oh ya, kayak Batara Kala melakukan itunya, pekerjaannya. Itu seingat saya, yang saya dapat itu takut salah. Jadi bukan ini salah satu aksinya ya. Jadi Batara Kala ini punya saudara, ya, namanya Batari Durga, yang mana mereka itu selalu buat onar di Madhyapada atau namanya bumi, karena ingin balas dendam ke si namanya, ada orang namanya Batara Guru. Batara Guru ini bapaknya si Batara Kala. Langsung ke melompat kucingnya. Maksudnya gimana? Ya kayak itu hasilnya apa yang dilakukan Itu jadi itu sebelum aksinya. Jadi mereka itu buat onar, kemudian buat perjanjian, lalu dari perjanjian itu yang menghasilkan si Batara Kala ini jadi apa ya? Jadi penguasa waktu. Kalau yang masalah tujuannya anak tadi bukannya yang paling belakang itu yang kedua dapat jalannya. Yang kedua. Yang kedua yang kedua dan. Nah, ini jadi yang kedua itu ya, menurut saya sudah ada ceritanya. Kalau jadi kan ceritanya itu mirip sama si ceritanya Tangkuban Perahu. Iya, ya kan? Soalnya sama Itu kan pertama ya? Yang Jelogro ya, mohon maaf. Kalau yang Jelogro itu menurut saya agak sulit cari karakteristiknya. Kan kemudian untuk
misalnya kalau menurut saya pengkarakteran si Pak Jelogro ini kurang apa ya, agak sulit gitu loh buat dieksplor. Kan di ceritanya dia cuma bermimpi. Kalau diilustrasikan sih bisa, tapi kan ini kan cuma pohon matahari. ya, menurut saya sih seperti itu. Tapi mungkin ada yang bisa. Satu lagi, nanti gantian. Ya bisa menyinggung ke segmentasinya, tadi sudah ada anak, konfliknya apa, terus apa konfliknya ada. Ya. Ya silakan itu Isan. Kalau gitu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya, Isan ya. Ayo siapa lagi? Ya. Mau berdiri atau duduk? Duduk ya. Kalau berdiri nanti misal diskusinya pakai duduk gitu ya. Iya. Perhatikan dulu ya, jadi perhatikan baik-baik temen ngomong apa. Terus kira-kira kalau mau ada sesuatu yang disampaikan terkait dengan ceritanya, tolong disampaikan. Karena kalau nggak gini nanti kamu nggak bisa menganalisis ceritamu sendiri. Jangan bahas ceritanya dulu ya, nanti gantian gitu. Kalau mau bahas ceritanya nanti bisa di rumah. Ya. Tapi fokus di permasalahan temen dulu, sehingga nanti kita menghasilkan satu rumusan yang bisa kita kumpulkan bareng. Kita habis. Ini makanya jelas kalau misalnya ceritanya itu kita ambil kayak apa ya, karakternya aja, terus itu ceritanya kita buat kayak fiksi semua gitu. Jadi disampaikan dulu ya. Kira-kira apa keinginan kamu seperti apa gitu? Ya. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan cerita yang akan saya angkat. Untuk yang pertama,
nama karakter dari yang saya angkat yaitu Makara. Dimana Makara ini adalah suatu makhluk legendaris dalam mitologi Yunani yang digambarkan sebagai gabungan dua hewan. Jadi ada kayak hewan ini antara hewan darat dan juga hewan air. Misalnya kepalanya itu kepala hewan darat dan yang bagian ekornya itu atau bagian kakinya itu misal ikan kayak hewan laut gitu. Jadi kata Makara sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta di mana yang memiliki arti seekor naga laut atau juga bisa disebut sebagai monster air. Makara dianggap juga sebagai penjaga gerbang dan juga ambang pintu yang melindungi ruang atau singgasana dari suatu wilayah atau tempat. Dan juga Makara ini sering muncul dalam ikonografi kuil Hindu dan juga Buddha, dan juga sering muncul sebagai gargoyle atau sebagai cerat yang melekat pada mata air alami. Selain itu, Makara ini dalam mitologi India digunakan sebagai wahana atau juga kendaraan dari Dewi Gangga, di mana Dewi Gangga ini adalah dewi yang sangat terkenal di India yang menghuni laut Sungai Gangga. Dan juga Dewa Varuna yang merupakan lambang dari Dewa Cinta. Sedangkan dalam mitologi ini saya mau mengangkat cerita ini sebagai bentuk respek kita ya, untuk belajar mengenai apa sih budaya-budaya atau mungkin karakter-karakter yang ada di agama-agama lain gitu. Kalau sekarang kan mungkin kita jarang tahu gitu loh cerita-cerita atau mungkin yang kita tahu sekedar kalau Hindu atau Buddha itu kan karakternya itu sebenarnya banyak kan ya, tapi jarang yang kita ketahui tentang apa dewa-dewanya atau mungkin wahana-wahana yang digunakan untuk dewa itu pergi gitu loh. Jadi saya di dalam cerita ini tentang Makara ini mau membuat karakter ini lebih dikenal oleh orang-orang aja gitu. Yang menjadi keunikan dari hewan Makara ini disebutkan juga bahwa hewan ini memiliki bentuk kepala itu seekor gajah dan juga bentuk gabungan antara seekor gajah dan juga seekor ikan. Jadi kayak menarik gitu ceritanya kalau diangkat sebagai mungkin ya dibentuk kayak cerita fiksi, lebih ditunjukkan pada anak-anak. Karena kan unik gitu loh gabungannya. Kayak seekor gajah bisa gabung sama seekor ikan gitu, dimana kan biasanya gajah itu hewan hewan di darat, gak bisa hidup di air gitu loh. Tapi di dalam mitologi ini digambarkan bahwa hewan ini kayak kolaborasi ya, bukan kolaborasi kayak setengah-setengah ya, jadi kayak monster di dalam air gitu loh. Itu kayak keunikannya dan juga itu permasalahannya yaitu kayak lebih mengenalkan kepada masyarakat atau kepada orang-orang tentang budaya-budaya dari agama-agama lain gitu. Misalnya kayak dari Hindu ini sendiri. Nah terus untuk yang tadi kayak cerita atau karakter yang pertama ya. Kalau untuk yang karakter kedua mungkin ini kayak lebih cerita legenda kayak asal usul dari suatu wilayah di mana cerita ini berlatar dari daerah Kepanjen, tentang kayak tokoh yang menjadi asal muasal dari nama Kepanjen sendiri, yaitu kayak Raden Panji Pelangjiwa, di mana karakter tokoh ini dikenal dan juga kayak makamnya itu dikeramatkan gitu loh di lokasi Kepanjen sendiri. Di lokasi Kepanjen. Jadi kayak masyarakat itu lebih percaya bahwa si Raden Panji Pelangjiwa ini kayak pembentuk atau orang yang memberi nama dari nama Kepanjen itu. Jadi kayak asal usulnya gitu. Dimana kayak keunikannya juga ini ceritanya ini si Raden Panji ini punya kayak kuda kesayangan ya, hingga kayak sampai akhir hayatnya sampai meninggalnya tuh si kudanya ini dimakamkan juga di area keluarganya juga gitu loh, kayak gabung jadi sama istri sama anaknya. Jadi kayak benar-benar disayang banget ini kudanya. Jadi kayak nanti fokusnya ceritanya itu bakal fokus ke yaitu si Raden Panji sama si kudanya sebagai kayak tokoh penyelamat
dari atau tokoh pembentuk dari wilayah Panjen. Yang ketiga, cerita yang kedua, untuk cerita yang ketiga yaitu tentang hampir mirip ya kayak penyanyi Isang itu. Namanya itu Juara Pala. Kalau mungkin kita tahu ya, sebenarnya ceritanya ini cukup terkenal karena apa? Dia itu kayak menjaga satu gerbang atau tempat suci wilayah-wilayah gitu loh. Nah, di cerita ini saya kayak pengen mengubahnya itu jadi bener-bener ceritanya itu fiksi gitu, full kayak fiksi. Nah, ini kan si Batara ini kan kayak penjaga ya, kayak dewa penjaga gitu dari suatu wilayah. Jadi kayak saya pengen bentuk karakter ini, misalnya ada suatu wilayah A gitu. Nah, itu dia sebagai penjaga wilayah itu nantinya kalau ada orang yang merusak wilayah itu, dia itu bakalan berubah bentuk gitu loh. Dari yang awalnya patung, dia itu bisa berubah jadi kayak ya bener-bener monster asli gitu. Tahu nggak sih kalau kita misalnya pernah lihat film Moana, itu kan ada karakter apa ya, kayak kita ya atau apa itu yang dari gunung itu berubah jadi orang. Nah, saya kayak pengen buatnya itu kayak gitu. Jadi karakternya itu awalnya patung yang bener-bener kayak apa ya, didewakan mungkin di lokasi itu. Nah, si patung ini bakalan bangkit kayak menolong si warga yang ada di wilayah itu apabila ada kesusahan gitu atau ada kayak apa ya, orang yang merusak daerah itu. Kayak lebih mungkin juga permasalahannya hampir sama juga kayak yang cerita awal, kayak lebih mengenalkan budaya itu kan apa, budaya lokal. Kalau ini kan kayak lebih ke budaya lokal ya, Juara Pala, karena penjaga gitu, penjaga dari candi juga kan, Candi Singosari. Itu sih kalau dari cerita saya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Kalau aku sih, ayo siapa yang mau memberi komentar dari tadi. Pertama tadi Kala Makara ya? Kala Makara atau Makara? Makara. Maksudnya Kala Makara loh di sini. Oh, ini Makara ya. Kalau Kala Makara itu yang ada di pintu relutan itu Kala Makara. Tidak. Tidak apa gimana? Makara itu makhluk juga. Makhluk biasanya di pinggirannya tanda-tanda itu. Ya. Kalau Makara itu kayak jadi relungnya itu ya, kayak buto itu di atas. Nah, itu Kala Makara. Itu kalau saya baca sih sebenarnya mirip ya Pak, cuma ada kayak biasanya masuk kayak suatu daerah itu ada kayak perubahan sedikit gitu Pak, dan penempatannya. Kalau aslinya itu kayak cuma dikenal sebagai Ini yang mana yang risetnya yang sampai zaman ini? iya, kalau dari yang museum Bupurwa iya Pak. Tapi kalau nanti karakternya bakal kayak bener-bener dirubah. Nggak mesti di Bupurwa ada? Ada Pak, kayak di pintu itu Pak, sebelum masuknya itu. Oh, oke. Ini yang mana ini? Di atas itu. Nggak ada. Ada itu. Kayaknya kalau dari yang di museum itu beda sih Pak, kalian dicari. Oh, beda. Iya. Tapi nanti Ada kemiripan nggak dengan ini? Beda juga. Yang di Purwo yang itu Pak, yang saya lihat. Tapi cuma informasi aja sih. iya, soalnya begini sih Pak. Oh, ya. Ada kemiripan dengan tuh ini ya. Iya. Kalau yang di museum kan kayak kapal gajah sama ikannya. Jadi nanti dia berbentuk di karakter bentuk gajahnya gimana, terus ikannya gimana. Oke. Ayo teman-teman mau di Itu segmentasinya lebih ke anak-anak apa remaja? Kalau ini lebih ke apa ya? Yang tadi yang apa gajah sama ikan itu? Apa? Anak-anak. Iya Makara ya. Lebih ke anak-anak sih ya. Karena kan bakalan dijadiin kayak cerita fiksi gitu loh. Jadi kayak lebih masuk ke anak-anak. Kalau ke remaja kan mungkin atau orang dewasa kan kurang apa ya, kurang cocok gitu loh.
Oh berarti apa? Sarannya itu lebih lucu-lucu gitu berarti. Lucu tapi yang nggak terlalu kayak cibi-cibi gitu. Oh. Bukan yang kayak gitu. Iya. Ini sebenarnya boleh atau tidak sih kalau berubah? Sudah disimpulkan aja, jangan saya menyimpulkan dulu, nanti saya simpulkan. Sebenarnya boleh atau tidak menurut Mbak? Kalau Iya, tidak kalau- berubah, Kalau misalnya kayak serem-serem buat anak-anak itu kayak gimana gitu? Iya kayak kan makanya karakternya itu bakalan kayak dirubah tapi yang nggak terlalu lucu gitu loh. Nggak sih kayak ya gimana masih ya? karakternya masih itu, masih Mataram. Iya masih makar tapi intinya kayak dia itu bakalan dia itu tetap ada identiknya kalau baca itu gimana terus kayak ikan gimana gitu. Soalnya kemarin ya kalau saya nyari itu ada nemu kayak contoh karakter itu yang kayak bagus gitu loh, beda kayak yang dari apa bentuk-bentuk arca yang di candi atau di lokasinya gitu. Apa mungkin mau bikin misalnya kayak Stitch tuh yang orang gitu? Iya. Yang Kayak gitu apa gimana gitu? Stitch dulu. Stitch yang warna. Oh, Stitch, alien. oh alien kayaknya enggak deh. Susah ya kalau nunjukin tartan soalnya belum gambar gitu loh, nggak sih kayak sebenarnya udah ada pikiran ya. Enggak maksudnya kan kalau sebenarnya anak-anak kan mungkin apa ya? Enggak sesuatu itu gitu. Berarti masukan gitu ya. Iya. Misalkan mau kita bikin kayak gitu, jadi masukannya kayak gitu maksudnya. Karena disesuaikan dengan segmentasinya. Iya. Kalau kamu lihat ini gitu kan ya nanti takut gitu kan. Apalagi yang asli. Nah, karena ada tarinya, ada ininya. Iya. Mungkin kita banyak sih referensinya. Ya, oke. Yang lain mungkin? Ini ada 3 cerita ya, Makara, terus Raden Panji Pulang Jiwo, sama Juara Pala. Ini umum kabeh. Umum sekali. Oke, yang lain? Silakan. Soalnya yang Raden Panji Pulang Jiwo ini nggak ada seterusnya ya, cuman kuburan aja ya. Kalau Makara sama Juara Pala itu kan mitos. Kalau Raden Panji Pulang Jiwo ya apa legenda ya? Tokoh legenda. Ada di Pala. Panji Pulang Jiwo. Ayo, silakan. Ini ada 3 yang mungkin ada relate dengan ceritanya, mungkin sambil nanya juga. Ini Malang semua kayaknya. Enggak sih, mau Makaran enggak harus di Malang juga. Nanti yang kedua lagi ini konsepnya gimana konsepnya lagi? Yang dari Raden Panji itu kayak di apa ya? Itu mengenakan ke wilayah luar dari Banjar ya. Mungkin kebanyakan kan kalau masyarakat Kan kalau konsepnya itu loh, buat ceritanya. konsep jadi ini. Iya kayak tokoh kesatria gitu loh tidak sih? Kan ada si kuda sama si orangnya itu apa Raden Panjinya itu. Jadi kayak dibuat ya dia benar-benar kayak apa ya? Tokoh yang menjaga atau menjadi bakal itu loh lokasi itu wilayah Pekanbaru. Nanti konsepnya kayak itu kayak ini. Ayo jangan ngobrol sendiri ya, gantian ya. Gantian aja. Kalau kamu mau menyampaikan pendapat ya tunggu temennya dulu yang lain. Nanti kayak si Raden itu sama kudanya kayak duduk di wilayah Wajen itu. Kayak menginjak gitu loh, menginjak. Ya. Jadi kayak pahlawan gitu maksudnya. Tapi bakat alas gitu lah maksudnya. Bakat alasnya kepanjen gitu. Bakat alas itu yang buka pertama kali apa ya permukiman pertama kali gitu masuk gitu atau Ya itu cara menimbulkan itu loh. Yang itu kalau Radennya itu melakukan jasanya gimana? Lebih ke fokus ceritanya gitu Pak.
Ya, apa ya? Ilustrasi ini cara mengilustrasikan ya. Cara mengilustrasikannya ya kayak lebih ke segmentasi apa ya, remaja ya mungkin ya, lebih cocok kayak stylenya itu bakal kayak hampir semi realisme gitu. Berarti cuma karakternya tidak jasa. Ya kan nanti ada kayak ceritanya gitu, untuk ceritanya kan. Ya ceritanya maksudnya kayak cara menceritakan gimana ya? Maksudnya digambarkan seperti apa gitu? Iya. Atau jadinya nanti bakal kayak apa gitu ditaruh misalnya di apa gitu. Gimana sih aku bingung sih. Iya Pak. Atau medianya, kamu nanya medianya nanti dibuat apa gitu? Atau gimana? Maksudnya gimana? Iya. Jadi nggak, kalau itu soal pahlawan, berarti semua tokoh sama kudanya gitu. Iya kan karena Mungkin itu. tanya scene-nya kan? Scene-nya itu tak? Kenapa pilihannya scene-nya hanya itu aja? Gitu. Atau ada pemilihan scene yang lain gitu? Mungkin Soalnya apa ya ceritanya ini kan panjang banget gitu loh. Kalau ada ceritain kan dongeng gitu dengan gitu. Nah makanya kayak saya ambil apa? berarti itu Itu nanti intinya. berarti figur ini kayak itu karakter gagah itu. Iya karakter utamanya ya itu bakal apa ya? Iya. Nanti sosok pahlawan gitu loh. Oke? Berarti Mau membahas ada Dwara Pala, ada Makara, ada Raden Panji Ulang Sibuk. Dwara Pala ada belum nyinggung ya kayaknya. Mungkin apa pertanyaan tambahan? Oke. Yang Makara tadi itu mau dibikin apa? Dibikin figur doang apa gimana? Apa mungkin yang lain gitu? ada itu apa ya? Masih belum terpikir ya. Oh masih belum mikir. Iya. Oh. Soalnya kayak masih apa fokus kayak lebih ke cerita, pengembangan ceritanya sama pembentukan apa karakter nanti bakal gimana gitu. Oh. Jadi untuk implementasinya mungkin masih belum ya, masih belum dapat gitu loh. Yang Mbak Cetnya, Ya, yang Makara tadi berarti jadi mitologi bikin cerita baru lagi atau Iya. mengikuti ceritanya Makara ini? Ada ceritanya tapi bakal di mix kayak campur gitu loh. Oh. Nggak mengurangi apa ya esensi brandnya itu, tapi nanti bakal ditambahin gitu. Lebih dikembangkan lagi ceritanya gitu. Karena itu kan ini mitologi Makara itu apa kerjanya itu apa? Maksudnya apa yang dia lakukan si Makara ini? Nah, kalau dalam misi daya masyarakat Hindu sendiri kayak dia itu tunggangan gitu loh. Kayak hewan yang ditunggangi oleh dewa. Nah, itu kayak biasanya kalau di kita kan lebih terkenal Buddha dan di sana itu ada dewa itu yang namanya itu dari apa Dewi Gangga itu dia itu punya si ibu Makara itu. mungkin ajarannya ini adalah Makara itu kamu lihat di mana, terus kemudian fungsi dari tujuan Makara itu apa. Misal kalau dalam penceritaan Dwara Pala kan bentuknya situs tuh loh, kan bentuknya gini kan ya. Nah itu yang ditanyakan Makara itu apa? Terus tujuan itu apa maksudnya? Iya. Terus tujuan dari kita bukan ngomongin filosofinya, jadi fungsional dari Makara itu untuk apa? Misalnya, kamu bisa dari situ. Dia itu kayak apa ya Pak? Dia itu ya itu dipajang kayak di tempat apa awal singgah gitu Pak. Kalau biasanya kan di sini kayak di depan pintu atau apa tangga naik itu biasanya kayak ada bentuk Berarti saya sudah sampai mana? Saya belum ada. sampai itu Pak kayak ya itu kalau dari si saya tanya apa bagian edukasinya di museum itu
tanya ini sebenarnya apa sih fungsinya, kayak buat apa gitu loh. Nah terus dia jawabnya kayak ya ini sebenarnya apa ya, fungsinya itu nggak tahu, dia bilangnya nggak tahu karena dia itu dipajang di apa ya, kalau si Barapala itu di pintu masuk, nah kalau si Makara itu di gerbang naiknya gitu loh Pak. Nah gitu, jadi kayak nah terus saya kan kayak masih penasaran gitu kan, nyari-nyari kayak di internet gitu sebenarnya ditaruhnya itu di mana gitu. Nah terus ada kayak artikel-artikel gitu yang mengatakan bahwa sebenarnya ini tuh bisa kayak digunakan di apa religi apa tempat ibadahnya orang Hindu itu loh Pak. Yeah. Nah bisa ditaruh di situ, bisa juga ini kan ada kayak apa ya, motif ragam hias. Biasanya motif ragam hiasnya dari si Makara ini juga kayak bisa digunakan atau diberikan kalau orang di India mau menikah gitu Pak. Sebenarnya banyak ya yang digunakan, tapi kayak lebih kalau ceritanya dari yang museumnya itu yaitu sebagai apa hiasan dari suatu candi atau lokasi ibadah gitu. Jadi sebenarnya untuk hiasan gitu. Iya, tapi kan sebenarnya kayak kok bisa ada hiasan kayak gitu, asal usulnya gimana gitu loh. Tapi belum dapat informasi soal itu. Iya, kalau yang dari observasi langsungnya belum. Wes, silakan. Sudah. Mungkin itu ya sedikit presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan ya. Ini ada beberapa video yang cukup menarik untuk membahas dari teman-teman. Silakan dilihat dan disimak baik-baik. Greatness is just something we pick up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Some people are told they were born with greatness. Some people tell themselves. If greatness doesn't come knocking at your door, maybe you should come knock on its door. Sometimes greatness is about overcoming insurmountable adversity. Sometimes it's just fun. Greatness isn't always measured in tenths of a point. It's a bit bigger than that. Sometimes greatness is something you learn. But most of the time, it's just something you try. It's easy to think greatness is only something you see on TV.
of course. Greatness is watching TV. Greatness is a scary thing. Okay. It isn't. If we think greatness is supposed to look a certain way, act a certain way, and play a certain way, we certainly need to rethink some things. Is it speed or endurance? Does it happen in 2 hours or 4 or 6? Is attention strong or barely finishing? Yes. Is greatness worth fighting for? What do you think? If we face our fears, it means we're pointed in the right direction. Even if that direction is upside down. It's not the biggest stadium in the world. Not the biggest players either. But the pursuit of greatness is kind of big enough, isn't it? You don't need an official code, an official net, or official uniforms to be officially great. Greatness speaks for itself. Once it does at all. Greatness needs a life name. But it doesn't need an audience. Some measure greatness in precious metals, like iron. Greatness is not born. It's made. If you'd like to tell the guy with the sword he's not great because he's not famous, be my guest. There are no grand celebrations here. No speeches. No bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few. For the superstar. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. Oke. Ada yang mau berkomentar dari videonya tadi? Silakan. Oke, mau berkomentar? Ya. Kalau saya sendiri lihatnya kayak iklan rokok. Oh, iklan rokok. Kenapa? Maksudnya apa ya? Kayak tenang tapi kayak aneh gitu loh. Gak nyambung gitu ya. Gak nyambung gitu loh. Nggak nyambung. Iya. Apa yang membuat kamu nggak nyambung? Kenapa? Apa ya? Mungkin sebenarnya bukan gak nyambung sih, lebih ke ngomongnya itu kayak awam banget gitu loh. Oke. Kamu nggak paham bahasa Inggris atau? Iya, cuma nggak terlalu gitu loh. Nggak terlalu ya. Iya. Gimana menurut kamu gimana itu tadi berarti?
Kalau saya lihat emang ngilangin produknya lewat olahraganya gitu kan, dari olahraganya. Cuman yang bikin feelingnya agak aneh tuh kayak iklan rokok gitu aja. Oke, iklan rokok ya, berkata iklan rokok. Oke, yang lain? Oke, sip. Ya. Berarti itu lalu Pak. Jadi ingat-ingat lagi, yuk lainnya. Jadi ingat ya. Coba, apa? Oh, dulu. Iya, ceritakan. Kalau saya nangkepnya dari video itu ya Pak, itu kayak lebih apa ya, kehebatan atau kehebatan atau apapun yang ingin kita capai itu diusahakan dari apa ya, kerja keras atau ketekunan kita. Kayak terus menerus itu kan ada kayak latihan, misalnya dia jadi apa, pernah ada dia harus kayak latihan menemukan itu kan sampai dia jadi kayak profesional gitu. Jadi kayak kita kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, entah itu hal yang lebih besar, ya kita harus berusaha dulu sampai kita sampai di posisi itu sih Pak. Karena kan dari sekian banyak videonya kan maknanya kayak sama gitu. Ya, oke, mantap, menarik. Oke. Menurut saya itu kan tidak sepatu kan Pak, tapi itu kayak memberikan pesan motivasi gitu Pak ke atletnya itu. Oke, menurut kamu itu ada bentuk motivasi untuk atletnya? Untuk yang olahraga aja Pak. Yang berolahraga, oke. Yang lain? Betul gitu. Iki, ya, apa? Berarti itu iklan kayak gitu itu nyari topik atau permasalahan yang diangkat dulu baru bikin ceritanya Pak ya? Maksudnya Iki kamu nanya gitu? Iya. Ya, maksudnya kamu lihat ini tadi gimana menurut kamu? Saya rasa kayak gitu Pak. Jadi topiknya itu soal apa itu? Kehebatan itu tadi, terus dibikinlah cerita-cerita seperti itu yang memotivasi itu. Oke. Ya. Itu kayak filmnya kayak bukan iklan sepatu gitu. Gimana? Kayak bukan iklan sepatu gitu. Ya, bukan iklan sepatu ya. Benar. Oke. Kalau saya masih lihat itu masih produk sport ya, karena itu kan imagine produk istilahnya, sebagai imagine produk yang pesannya itu membuat kita merasa harus kerja keras. Jadi dengan kerja keras itu kita harus tekun seperti ya. Itu tadi iklan sepatu bukan? Sepatu Pak, Sepatu bukan? Bukan. Bukan. Iya, lebih kayak iklan brand. Bukan. Tapi produk Nike-nya gitu. Itu adalah iklan layanan masyarakat. Ya. Ya. Jadi bagaimana memang kalau kita ngomong brandnya ada brand naik ya sebenarnya. Jadi spiritnya itu bukan spirit dia menjual produk, bukan. Jadi bukan promosi dalam artian promosi komersil. Kalau istilahnya adalah ILM, jadi iklan layanan masyarakat. Jadi ya. Jadi sebenarnya itu menarik ya. Jadi video itu tadi adalah salah satu perlawanan dari pihak Nike untuk di tahun 2012 itu kan ada Olimpiade di 2012 saya di London ini. Nah, terus ada yang pernah dengar ceritanya nggak itu? Sing videonya ini, Find Your Greatness, yang pertama kali tadi. Nggak tahu ya. Jadi orang lari gitu ya. Jadi ternyata kehebatan itu bukan kan olahraga itu kan melulu tentang atlet ya. Terus melulu tentang karakter-karakter yang mungkin atlet-atlet besar, misalnya kayak tokoh olahraga, misal atau pemain basket, ya. Selalu berkaitan dengan itu. Ya, jadi Nike itu berupaya untuk mengalihkan perhatian, ya, mengalihkan perhatian dengan ide dasar yaitu adalah bagaimana kehebatan itu tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tapi dari yang kecil. Jadi tokohnya memang tokoh-tokoh yang memang tidak bisa dibayangkan. Nggak ada di situ atlet, nggak ada atlet besar pun nggak ada. Jadi ya keseharian orang berolahraga. Gitu. Jadi bagaimana si Nike ini menciptakan satu branding yang kuat terkait dengan kita nggak jual sepatu, nggak jual baju, enggak. Kita jual pemikiran gitu ya. Kita jual ide bahwa di situ tuh Nike itu intinya adalah berupaya ya. Secara nggak langsung ya, branding Nike itu adalah kita berupaya untuk bahwa tidak melulu terkait dengan sesuatu hal yang besar gitu. Jadi makanya kalau
kita ngomong find your greatness-nya adalah pencarian mengenai sesuatu hal yang besar. Itu dimulai dari yang kecil. Ya orang berlari, terus kemudian tadi ada yang lihat TV sambil main handstand ya kayak gitu. Kan itu juga cukup menarik. Lah, utamanya adalah teman-teman akan nanti akan membuat ya tujuan dari pembuatan karya itu akan jadi nanti ya nanti tak singgung dulu ya. Jadi kita bahas mengenai iklan dulu ya. Jadi iklan itu adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan produk, layanan, bagi pesan kepada yang tertentu dengan tujuan mempengaruhi mereka akan melakukan tindakan tertentu. Jadi mereka berupaya untuk sadar, mereka berupaya untuk bergerak, berupaya untuk bertindak atau melakukan aksi tertentu. Nah, jadi inilah yang akan teman-teman nanti buat. Jadi teman-teman akan membuat satu iklan di mana berupaya untuk membentuk sebuah komunikasi, jadi untuk mempromosikan, tapi bukan produk, bukan layanan ya, tapi berbentuk ide. Ya. Makanya kita berangkat dari ide semua. Terus pesan kepada audiens tertentu, berarti punya target, ya jangan sampai salah. Targetnya siapa? Anak-anak. Tadi sudah disinggung beberapa terkait dengan anak-anak. Misal gini. Ya banyak kita membahas mengenai tadi sudah disampaikan mengenai buku ya. Kalau ada ceritanya panjang lebar, terus ada konflik, ada penyelesaian, juga ya. Terus kemudian menarik sekali sudah dijabarkan bahwa idenya ini adalah bentuk peringatan terkait dengan nama-nama karakter yang ada di dalam mitologi Jawa. Jadi tanya kan ada berarti kan ya dari sumbernya Pak Tanjo tadi. Oke, sekarang permasalahannya kenapa orang harus tahu buku? Siapa buku itu? Karakternya siapa aja? Kenapa mereka harus tahu? Siapa yang harus tahu? Itu kan harus dipecahkan dulu ya. Siapa yang wajib tahu? Siapa yang harus tahu? Makanya kita ngomong targetnya itu siapa? Gitu ya. Apakah anak-anak? Apakah anak-anak perlu tahu? Apakah perlu diinformasikan bahwa mitologi Jawa itu penting loh? Gitu. Kenapa penting? Karena mengandung pesan bla 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 bla. Kenapa karakter dalam buku penting? Karena mengandung bla 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 bla. Berarti kan permasalahan dulu kan. Kita berangkat dari permasalahan. Siapa yang harus tahu kulit buku? Apakah remaja? Apakah anak-anak? Anak-anak kelas 1? Anak-anak usia dini? Ya. Apakah orang dewasa yang harus tahu buku? Pentingnya apa? Makanya dipecahkan itu dulu. Ya. Kenapa sekarang harus bertorok-kolok? Misal ya, ini terkait pernikahan dan ibu dan anak sehingga dia menghasilkan satu anak yang cacat dan berbentuk kayak raksasa. Ngomongnya jahat, memang jahat, benar-benar jahat. Jahatnya dari mana? Yang mana? Jahatnya dari mana? Ngomongnya siapa tadi? Kata Rakala itu. Kalau tadi kan ada beberapa pertanyaan yang membahas mengenai dia tokoh jahat, memang benar-benar jahat. Konteks jahat itu apa? Apa yang kamu ilustrasikan nanti kejahatannya? Apakah kamu akan menginformasikan kejahatannya, kebaikannya? Apakah fokus pada misal terkait dengan keburukan seseorang itu tidak bisa dilihat serta-merta misalnya itu. Lah, pengennya apa? Siapa yang butuh informasi tersebut? Gitu. Ya. Kenapa harus tahu Batara Kala? Nah, itu kan harus dijawab. Lah, ini harus jelas dulu ya kepada audiens tertentu. Komunikasinya apa? Ya. Sampai mereka melakukan tindakan tertentu. Ya, masalahnya kalau promosi itu tidak hanya sekedar cuman hanya mereka tahu informasi tersebut, tapi mereka juga bisa melakukan tindakan atau mereka berupaya sadar. Jadi sulitnya adalah itu. Ya. Jadi misal kamu memilih tokoh buku tadi ya, jadi di situ ada Cinta sama Watu Gunung ya. Apakah kamu cuma hanya menyampaikan sosok Watu Gunung berdiri aja, terus kemudian kenapa harus Watu Gunung gitu? Apakah Watu Gunung dengan Sinta? Apakah plot yang mana yang akan kamu pilih? Kenapa harus itu? Dan kenapa
target kamu harus menyasar plot itu gitu loh. Jadi intinya adalah permasalahannya yang mana. Jadi itu harus terjawab dulu. Ya. Ide semua itu bagus, nggak ada yang bagus. Ide semua bagus. Cuma permasalahan adalah itu tepat nggak untuk disampaikan kepada orang yang paling bermasalah. Yang bermasalah itu siapa kira-kira? Gitu ya. Tokoh Jalogro juga. Ya. Ya tadi kan ada pertanyaan manfaat buku ini ya tadi ya. Terus yang kedua mengenai dari Gurika tadi ada Makara ya. Terus kemudian ada Raden Panji Pulangsiwo. Kenapa sekarang harus Raden Panji Pulangsiwo? Memang siapa yang mau butuh informasi Raden Pulangsiwo ya. Terus Dwarapala. Cerita diubah ke modern. Kenapa harus di modernitas? Memang kalau nggak di modernitas orang nggak tertarik dengan sosok Dwarapala atau ingin tahu cerita Dwarapala. Kenapa Dwarapalanya harus pas plotnya seperti ini? Idenya apa? Gambarannya apa? Masalahnya apa? Gitu. Karena cerita itu banyak dan banyak panjang. Gitu. Jadi panjang. Semua itu bisa bermasalah dan kalau kita nggak tahu masalahnya, buat apa juga nanti mengambil Dwarapala tapi nggak sesuai dengan plotnya. Gitu. Ya. Misal kalau Makara itu kan penjaga ya. Jadi penjaga kalau di ngambil itu di relung candi. Jadi kalau pintu masuk itu ada Makara gitu. Jadi kalau sepengetahuan saya itu kalau di Jawa Timur itu ada dua, jadi atas bawah. Tapi kalau kamu ke Jawa Tengah itu yang ininya nggak ada, arahannya nggak ada. Itu secara bentuk berbeda. Nah, sekarang kalau kamu ingin mengambil Makara, bentuk apa yang ingin kamu ambil di situ? Kenapa harus bentuk Makara? Ceritanya apa? Kan kita nggak mau menyampaikan Makara tok bentuk gitu ya. Terus kamu informasikan, kamu buat mainan atau kamu buat kamu tempel ke ini namanya tabler kan nggak ada ini juga. Apa yang ingin kamu sampaikan di Makara tersebut? Nah itu kan harus terjawab. Gitu ya. Ya, kenapa Raden Panji Pulangsiwo? Memang selain Raden Panji Pulangsiwo nggak ada yang lebih menarik dan tokoh-tokoh yang di kan kita kayaknya udah terlalu umum gitu. Cari yang kira-kira lebih menarik dan kira-kira sesuai dengan isu yang ada sekarang. Nah, makanya jadi iklan masyarakat itu fokusnya adalah di pengembangan ide, bentuk komunikasi yang bertujuan memberikan edukasi, yang informasi. Tapi juga tidak serta-merta teman-teman mempromosikan produk, tidak. Kalau kita lihat di iklan yang naik tadi, pada akhirnya orang kalau jualan ide itu akhirnya menganggap naik itu punya ide segar, ide bagus ya, tapi bukan jualan produknya, tapi jualan ide. Ya, jadi memberi kesadaran orang bahwa berolahraga itu tidak melulu atlet, kamu jadi atlet terus enggak, tapi berusaha untuk mencari kehebatan untuk memecahkan sebuah masalah kayak gitu. Ya, tentang isu-isu sosial, kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Jadi banyak sekali isu-isu yang bisa kamu gali ya, sosial, bisa terkait dengan kesehatan, lingkungan, terus kemudian misal kayak paling mudah, saya kemarin memberikan gambaran mengenai kenapa beberapa di desa itu sekarang meskipun masih banyak ya, kalau di desa kayak Kubung, di daerah Ngenep, daerah Karangploso itu banyak capung ya. Kamu kan bisa berangkat dari situ, ternyata itu capung salah satu hewan di mana indikasi mengenai lingkungan tersebut itu masih lestari atau tidak. Terus nggak ada capung, kalau di situ ada danau, nggak ada capung berarti wis tercemar. Ini gitu. Jadi selama ada capung, itu berarti lingkungan tersebut masih aman dan lestari gitu. Nah, itu kan keren gitu maksudku. Tapi capungnya kayak gimana? Terus nanti apa yang mau diceritakan? Siapa yang butuh isu mengenai lingkungan tersebut? Nah, itu kan harus dicari dan digali. Jadi ya kan biasanya diproduksi oleh pemerintah, organisasi, pihak swasta, atau brand-brand yang sudah besar, kecil bisa, semua itu bisa. Ya, jadi kesadaran publik terhadap masalah tertentu tanpa keuntungan komersil. Tidak ada keuntungan komersil di situ sebenarnya. Cuman biasanya dari keuntungan-keuntungan non komersil itu pada akhirnya bisa merujuk pada keuntungan komersil. Makanya kalau kita fokuskan ke jualan ide, terus bagian dari sebuah kampanye sosial itu lebih menarik. Jadi komersilnya nggak dipikirkan utamanya, tidak. Jadi jualan idenya atau jualan kampanyenya. Ya.
Jadi ada 3 ya. Jadi tujuannya. Jadi pertama itu adalah bentuk edukasi. Jadi menginformasikan masyarakat tentang isu yang mungkin tidak mereka sadari. Ya. Contohnya tadi yang pertama tadi ya, bahwa kadang kita nggak sadar bahwa kita melulu pakai berolahraga. Contohnya kalau paling mudah adalah kita lihat di selenggaran, kenapa kita harus berlari pakai sepatu yang ya isu yang sekarang kita lagi demen, pada orang seneng lari-lari gitu ya, tapi outfitnya ngalah-ngalahin atlet gitu ya. Itu kan juga bisa menjadi kesadaran bagi orang-orang tersebut. Berolahraga, berlari itu hal yang paling murah olahraga paling murah di dunia, nggak ada yang tidak gitu ya. Mau cekeran bisa, nggak harus pakai sepatu. Tapi kalau profesional pasti pakai sepatu yang mendukung. Tapi semua orang nggak sektas berlari, pengen lari, outfitnya ngalah-ngalahin atlet. Ya, itulah yang mungkin itu menjadi isu-isu yang bisa kita pelajari dan kita kembangkan dari situ. Nah, sekarang isu apa yang terkait dengan identitas lokal di daerah kalian? Kira-kira yang menarik apa? Contohnya kemarin itu ada salah satu cerita dari Singosari. Itu ada tokoh namanya Ken Umang. Ternyata Ken Umang itu adalah salah satu prajurit atau istilahnya adalah dia adalah komandan. Itu Ken Umang itu kalau diceritakan dulu itu bagian dari bukan ratu itu apa istilahnya? Selir gitu. Selir dari Ken Arok. Ya. Itu cerita yang dipinggirkan, yang kemudian bagaimana sosok Ken Umang itu ternyata penuh dengan sosok yang dianggap lemah, wanita yang dianggap lemah pada waktu itu. Ternyata enggak, setelah digali ternyata Ken Umang itu salah satu sosok yang bisa berperang, terus kemudian punya keahlian terampil dalam bertarung, terus dan dia tidak hanya menjadi pelayan raja aja. Nah, itu cerita itu menarik. Bagaimana kamu bisa mengangkat cerita tersebut dari bagaimana seorang wanita itu juga bisa dilihat bukan hanya dari sebagai kelas kedua, intinya adalah dia juga punya peranan gitu, intinya itu menarik kayak gitu. Itu contohnya kayak apa. Terus perubahan sikap mendorong atau pola pikir atau perilaku. Ya setidaknya dari ilustrasi yang kita buat menyadarkan orang bahwa cerita tersebut itu memang kadang misalnya cerita-cerita lokal itu biasanya tidak kurang familiar. Tapi setidaknya dengan kita mencari cerita yang pas itu akan mendorong perubahan pola pikir orang bahwa oh ternyata ada tokoh-tokoh dari tokoh lokal itu bisa membuat kita sadar. Terus mendukung kebijakan dan inisiatif sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah ini bisa ya, terkait dengan semisal kalau isu lingkungan itu terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin kalau kita menyuruh orang untuk misal menggunakan solusi-solusi yang pada umumnya ya, solusi pada umumnya itu sebenarnya kurang mengena untuk ya, misal kalau kita buatkan, kalau di daerah saya itu ada beberapa sumber inisiatif sosial yang dilakukan di desa itu biasanya tidak semua terlaksana dengan bagus. Dengan adanya ILM ini itu akan lebih banyak berkontribusi pada daerah kalian masing-masing apapun ya. Jadi 3 ini juga nanti bisa teman-teman gali ya, pada akhirnya tokoh tersebut itu tidak hanya dianggap sebagai tokoh-tokoh yang tidak menjiwai karakternya masing-masing. Misal kayak Dora Palayu ya patung gede ngono tok. Tapi ceritanya apa? Kalian harus gali di situ kan. Apakah penjaga? Terus kemudian apa hubungannya dengan penjaga? Misal mau diubah ke modernitasnya. Contohnya kayak
Iklan Marjan tahu nggak? Iklan Marjan itu menarik. Bagaimana dia menggali cerita modern itu ke dalam cerita zaman dulu itu ke dalam cerita modern. Dan meskipun pada akhirnya dia semua endingnya adalah minum minum es dengan sirup marjan. Ya. Tapi dari depan ke tengah sebelum ending orang akhirnya menikmati marjan itu pesannya menarik sekali. Ya. Atau yang cerita Timun Mas ya, yang akhirnya si Buto ibunya kan itu dikalahkan dan hampir mati kan. Akhirnya kan ditolong lagi sama si Timun Mas. Akhirnya Butonya itu ikut minum marjan kan, itu menarik. Jadi hal-hal kayak gitu itu jarang dibahas oleh teman-teman habilitasi. Nah, makanya minggu depan teman-teman sudah mulai memikirkan pesan apa yang bisa kalian angkat di situ. Nggak tahu apakah sosial, lingkungan, pendidikan, atau mungkin pesan-pesan yang mungkin mengkritik urusan politik kali itu. Boleh. Rasa teman-teman yang kritis banyak ya di sini ya. Boleh itu. Misal makanan terkait dengan presiden yang baru kita terkait dengan makanan. Misal ada yang nggak setuju dengan itu, boleh aja, nggak masalah. Atau gaji DPR dan sebagainya. Tapi tetap harus fokusnya adalah di bagaimana kekuatan lokal itu menjadi referensi utama gitu, untuk melihat masa kini gitu. Jadi kayak gitu. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk gambaran dari pertemuan ini. Jadi kita ketemu minggu depan, teman-teman sudah mulai memikirkan permasalahannya apa, targetnya seperti apa, yang membutuhkan itu apa, siapa gitu. Kalau kalian nggak mengenal targetnya lah, kapanpun kalian nggak bisa bikin medianya apa nanti. Kalau permasalahan kita jelas, segmennya jelas, misal anggaplah untuk anak-anak, berarti cocoknya anak-anak itu nanti dikasih media apa? Apakah baju? Masa anak-anak mau kasih tumbler gitu kan ya? Ya tumblernya kan sesuai dengan anak-anak, tumblernya anak-anak gitu ya. Gayanya sesuaikan dengan gaya anak-anak. Remaja ya remaja ada umur SMP ada, SMA ada, kuliah ada, itu juga punya karakteristik masing-masing. Gitu. Ya nanti perkara media, perkara karyanya bentuknya seperti apa itu akan lebih mudah kalau kita sudah bahas mengenai masalahnya. Wis, itu ya. Terus dibarengi sama minggu depan sudah mulai dicatat, diketik ya. Terus kemudian akan kita bahas lagi, kita singgung lagi, terutama untuk risetnya. Apakah observasi, apakah wawancara, apakah pustaka. Kalau bisa wawancara dan bisa ada wawancara atau observasi, itu pilihlah itu. Terus yang kedua adalah pustaka sembarang, mau jurnal, mau artikel, itu boleh ya, silakan. Yang penting isunya jelas dan relevan dengan keadaan sekarang. Misal kalau keadaan zaman sekarang, sebenarnya saya politik itu agak repot ya, karena indikasi politik itu kan semua punya masing-masing ya. Misal kamu pro A, pro B itu boleh, cuman tetap harus datanya yang kuat. Ya, kalau mau politik. Kalau politik datanya nggak kuat, saya ya kami itu kayak berpolitik tapi tidak menggunakan akal yang tepat gitu. Tapi politik tapi tidak bernalar gitu. Ya kalau kamu ikutin dengan tren sekarang itu. Ya. Wes, jadi silahkan baca kira-kira ataupun mengilhami dari beberapa cerita yang bisa kamu bawa ke zaman sekarang. Diubah boleh, nggak diubah nggak boleh gitu ya. Kalau misal nggak diubah apa yang kira-kira bisa terkait dengan masa sekarang. Jadi cerita tersebut tidak harus cerita yang memang benar-benar dari cerita lampau. Cuman masalah etikanya, kalau kamu menggunakan misal pewayangan ya, kenapa kita harus nggak boleh berubah ini ya? Kenapa harus ada perubahan ini dan sebagainya? Itu kan tetap harus dijawab. Kenapa harus berubah? Kenapa tidak berubah? Biasanya kalau berubah itu persoalannya dalam persoalan etika. Ketika kamu merubah tampilan atau sesuatu yang adidum itu dalam tanda kutip biasanya kan dicemooh. Asalkan datanya lengkap, ya. Jadi acuannya kuat. Kalau kamu tinggal berubah-ubah wayang misal ya,
Oh Bimo itu bawa kuku Panconoko, kuku Panconoko terus misal kamu ganti pedang gitu. Terus kenapa kamu ganti pedang? Kuku Panconoko itu siapa? Terus kemudian Bima itu siapa? Akan harus tahu karakter itu sebelum kamu tiba-tiba merubah gitu. Jadi ada yang kadang modelnya sakarepe dhewe, tapi nggak ngerti nggak ngerti tokoh tersebut. Itu saya rasa ya nggak wise lah, nggak bijak. Jadi pelajari, mau tokoh umum boleh, kalau bisa ya jangan terlalu umum karena banyak dipakai. Pulang jiwa umum, Dwarapala umum. Ya kalau nggak umum kira-kira apa? Cerita mana yang nggak umum gitu dari Dwarapala atau dari Raden Pulang Jiwa? Misal Raden Pulang Jiwa itu adalah ternyata dia isu terkait dengan kemiskinan misalnya. Dia adalah seorang pencuri yang kemudian dari hasil curiannya itu dipakai untuk rakyat kecil. Ya, itu relevan nggak dengan keadaan sekarang misalnya? Atau ceritanya diubah ya. Misal Raden Pulang Jiwa di masa 2800 tahun yang akan datang akan menjadi seorang penyelamat, pendekar dan sebagainya. Misalnya itu boleh, kamu gaya seperti itu boleh aja. Ya, asalkan masalah tersebut segmentasinya jelas. Oke ya, Ma ya. Jadi kamu memikirkan segmentasi sama targetnya siapa. Ya. Berarti kalau misalnya ada perubahan desain dari karakternya yang mau dibikin itu nggak boleh lanjut dari apa yang cerita yang ada di situ. Itu sebenarnya boleh ya. Dalam artian kamu harus tahu tokohnya itu siapa, terus kemudian perubahannya itu atas dasar apa gitu. Jadi tinggal kalau kamu gonta-ganti tapi nggak tahu ceritanya, terus acuannya apa, kamu nggak pernah observasi, datanya nggak pernah kamu gali ya nggak wes lah. Berarti kan lebih ke identitas karakter itu harus dimasukin. Boleh, karakternya boleh, ya dimasukin boleh. Jadi intinya adalah cerita apa yang ingin kamu gambarkan dari karakter tersebut. Kan bisa karakter, bisa cerita, terserah kan. Kamu berangkat dari karakter boleh, dari cerita boleh, misalnya. Toh nanti kan kamu tetap galinya tetap di karakter gitu juga kan. Karena kalau kita ngomong cerita tapi nggak tahu karakternya juga kadang ya mau yang diceritakan apa, yang mau diambil apa gitu. Berarti itu kayak komik yang pernah saya baca itu kan cerita Ramayana tapi itu itu modern. Ya boleh. Kenapa sekarang harus modern? Ya nggak modern ya kayak gimana? Kayak zaman dulu. Bisa jawab nggak? Loh kalau kamu sebelum tahu yang lama-lama dulu jangan diubah gitu loh maksudku. Loh kami yang lama-lama aja belum tahu kok mau ubah. Ya. Karena orang zaman dulu itu bikin nggak sembarangan ya. Dalam artian mereka pasti punya filosofi, punya ide dasar, gambaran. Ya. Kita wes lah terkait dengan bahwa karya-karya dulu itu penuh dengan ide dasar pemikiran, terus filosofi. Kadang kalau filosofi kita rubah-rubah kan juga kayak nggak tepat ya. Tapi boleh gitu ya. Tapi nggak boleh. Asalkan kamu juga tahu bahwa sebelumnya itu kayak gimana itu. Nggak sekedar asal ubah gitu ya. Itu kalau kita sebagai orang timur kan gitu. Apakah kemudian si Jack Kirby sama Stanley kemudian berubah siapa itu? Thor kemudian kan dia gali idenya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Kan risetnya juga panjang itu. Jadi pertanyaannya adalah riset kalian itu sudah tepat atau belum sebelum kalian ubah. Kenapa harus pirang Thor? Kenapa harus pakai baju besi seperti itu? Oke. Sudah ya? Oke, jadi minggu depan kamu fokuskan di riset, terus kemudian kalau pengen konsep sih sebenarnya agak sulit juga konsep. Ya minggu depan saya jelaskan mengenai ada beberapa teori mengenai archetype yang dari psikologi, dari teori-teori psikologi yang cukup menarik untuk bisa dibahas. Nanti biar kamu mengembangkan ceritanya lebih mudah. Ya, minggu depan. Tapi kamu gali dulu permasalahannya. Minggu depan harus silakan diketik ya. Jadi masalahnya di mana? Ya paling mudah 5W1H lah.
what, when, where, apa nih kurung? Who sama who. Nah, itu bisa kamu kembangkan menjadi satu deskripsi permasalahan. Ya, lebih mudah. Terus, ya. Itu apa namanya karakter atau cerita kegiatan itu cuma salah satu aja kan Pak? Ya kalau dia interaksi gimana mau misalkan kan nggak bisa. Berarti ceritanya dipilih dari ketiga tadi dipilih salah satu aja. Ya nanti akhirnya dipilih salah satu. Ya pasti mungkin kamu dari 3 tersebut bisa diseleksi satu atau kamu besok bawa 3-nya juga nggak masalah. Ya, saya rasa dari ketiga permasalahan tersebut punya keunikan cerita yang masing-masing ya. Tapi kan satu cerita belum tentu benar-benar bermasalah kan gitu. Dari 3 cerita sih belum tentu bermasalah banget kan. Mungkin dari segmentasinya atau dari riset yang sudah kamu lakukan kan pasti nggak selalu gitu. Tapi intinya idenya juga ada. Gitu. Ya. Yes, ya. Oke, nah ini ada yang menarik. Ini kemarin ini bikin sarung ya. Ini Kalaharu. Jadi Kalaharu itu dewa kalau di mitologi dewa bulan ya, gerhana matahari. Bagaimana sosok ada wanita yang kemudian dimakan sama bulan gitu ya. Nah ini diambil, ini menarik ini. Nah, sekarang kenapa harus Kalaharu? Kenapa harus itu ya? Itu kan harus digali. Kenapanya? Mengapa? Jadi lebih banyak pertanyaannya mengapa? Butuh enggak segmennya? Nah nanti kita baru milih medianya. Oh boleh baju, boleh mainannya harus kayak gimana, bahannya kayak gimana, baru kita bisa terjemahkan atau kita ganti. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya karena jam 10. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kita ketemu minggu depan tetap di sini ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.